Nama gue Richard Gunawan, biasa dipanggil Richard. Gue kuliah di FHUI. Udah gabung di Eko dari awal banget, 2015. Pengaruh Eko buat diri gue banyak banget. Pengaruh Eko buat diri gue banyak banget sih, kayak 5 tahun yang lalu berarti kan gue masih SMP atau SMA ya malah. Sampai sekarang kayaknya banyak hal yang gue pelajarin, kayak gimana gue bisa tetap bisa mengandalkan Tuhan pastinya. Gue juga bisa ketemu banyak teman-teman baru, teman-teman yang sampai sekarang gue masih bareng juga. Menurut gue satu kata buat Eko, rumah. Soalnya ya rasanya enak aja kalau kayak Eko, rasanya kayak balik lagi ke rumah. Momen yang paling nggak dilupain banyak banget sih, cuma kalau paling mungkin pas retret juga itu benar-benar kayak susah dilupain. 5 tahun buat Eko harus bisa makin kompak dan juga pasti makin erat. We are the Ekos. Shalom teman-teman. Happy weekend. Apa kabar teman-teman di weekend ini? Pastinya teman-teman dahsyat luar biasa. But gue nggak sendiri hari ini. Gue sama. Halo. Sebutin nama lo. Oh, gue Celia. Udah pasti pada tahu lah ya. WL kita yang paling bagus. Banyak yang lebih bagus kok. Contohnya? Enggak. Itu dia. Itu yang gue suka, humble-nya. Jadi ya, by the way guys, gue pengen tahu deh, Sel, lo selama pandemi ini kayak apa sih yang lo paling dapetin selama online service? Selama online service. Dan pastinya ada pesan-pesan baik dong buat teman-teman Eko Generation. Pasti kalian semua di rumah pada gabut kali ya. Sekolah juga kelas online. Males kali ya. Pasti nggak mungkin kan ada yang bangun pagi-pagi mandi demi kelas online. Gue rasa sih cuma 2% kali dari kalian gitu ya. Gue benar-benar belajar sih selama pandemi ini, selama semuanya online itu, gue tanggung jawab sama diri gue sendiri. Gue atur waktu gue sendiri, terus apa yang harus gue kerjain itu ya cuma gue sendiri yang bisa merimain diri gue sendiri gitu loh. Karena kalau misalkan kita ketemu nih offline gitu kan, kalau kita nggak datang, kita telat, teman kita bisa lihat gitu. Tapi kalau online, apalagi kalau misalkan kita ibadah di YouTube, siapa yang lihat kalian nge-viewsnya itu pas di saat itu, atau kalian lihatnya bulan depan kah, atau 2 minggu setelahnya juga nggak ada yang tahu. Atau mungkin kayak lo bisa sambil tiduran, terus kayak sambil makan, atau mungkin kayak cuman sekedar ngisi waktu luang. Sekedar upload story lagi ibadah online, terus udah selesai. Ya, totally agree banget apa yang lo bilang sih, Sel. Karena gue yakin gini guys, masalah dari gimana sih? Masalah utama kali ya, dari permasalahan musuh utama dari diri kita sendiri itu sebenarnya adalah diri kita sendiri guys. Betul so banget. Bagaimana kita bisa bertanggung jawab terhadap diri kita, ya solusinya adalah diri kita sendiri, gitu kan. Dan pastinya gue yakin Tuhan udah titipin kehidupan kepada kita, dan kita sebagai anak Tuhan yang luar biasa harusnya bisa bertanggung jawab gitu dengan kehidupan yang udah Tuhan percayakan dengan kita, gitu kan. So hey guys, stay tuned with us. Dan hey, hari ini kita punya praise report. Yay. Kita terus akan melakukan ini guys, praise report, karena kita yakin Tuhan pasti bekerja di tengah-tengah kita, walaupun di saat-saat sulit seperti ini ada teman-teman kita yang tetap bersyukur akan karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan pasti terus bekerja ya. Benar banget. Gak mungkin banget Tuhan gak bekerja. Tuhan gak pernah diam. Exactly. Yang pertama, kita punya praise report. Ada teman kita yang bisa melanjutkan kuliah S2. Wow. Ini personally gue sih sebenarnya. Jadi guys, gue kuliah lagi S2, dan hey, itu pastinya untuk gue yang lebih baik lagi. Dan gue yakin juga ada sesuatu yang bisa gue pelajarin buat Eko juga, tentunya buat teman-teman semuanya. Ada ilmu yang bisa ditransfer gitu kan. Dan gak semua orang bisa ambil S2 gitu. Jadi kalau kalian bisa S2 itu sebuah privilege sih sebenarnya. Dan harus bersyukur ya, dan sungguh-sungguh. Amin. Langsung semangat. Enggak dong. Oke, yang kedua apa, Cal? Yang kedua, selesai dari penilaian tengah semester. Wah, kalian ada yang lagi PTS ya? Atau sekarang apa? PTS ya? Penilaian tengah semester. Congrats ya buat kalian yang udah selesai. Dan kalau yang baru mau mulai, jangan patah semangat, jangan nyontek. Andalkan Tuhan, guys. Iya. Andalkan semuanya Tuhan. akan selesai, tenang. Amin. Dan lebih baik dapat nilai jelek tapi jujur daripada nilai bagus tapi nyontek. Kenneth 2020. Pengalaman.
Well, yang ketiga teman-teman, ada teman kita yang juga tetap diberkati meskipun semasa pandemi ini. Dan hey, puji Tuhan, Tuhan kita Tuhan yang terus memberkati setiap anak-anaknya. Tapi di lain sisi juga kita sebagai anak harus punya hati yang siap menerima berkat-berkat Tuhan. Artinya kita bertanggung jawab terhadap apa yang udah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Tapi gue percaya sih, Tuhan itu pasti memberkati semua anak-anaknya dimanapun kita berada. Sekecil apapun halnya, kita tuh pasti Tuhan melakukan sesuatu di hidup kita. Right, Celia 22. Tapi guys, di lain sisi kita juga punya prayer request atau pergumulan doa. Dan itu hal yang wajar, jangan malu gitu ya. Setiap orang pasti punya masalah. Dan ketika teman-teman nulis, justru itu jadi langkah iman sebenarnya. Artinya teman-teman berserah kepada sesuatu yang lebih besar. Dan kita sebagai generasi pasti bantu doa teman-teman. Ya, kayak hari ini kita punya teman yang sedang bergumul tentang penyelesaian tugas akhir atau skripsi. Ya. Sebenarnya tuh gue juga baru kelar skripsi sih, baru kelar sidang semester ini. Dan gue mengerti banget sih kalau ada teman-teman yang lagi merasa capek banget, tapi kalau ketemu dosennya tuh yang nyebelin, maunya tuh titik banyak. Komanya diperhatiin. Iya, titik koma aja harus revisi gitu kan. Pasti kalian sebel banget. Pasti tuh kalian ngata-ngatain dosennya atau ya sih ngedumel gitu. Tapi tenang guys, itu gue yakin semangat aku itu nggak akan sia-sia. Perjuangan sekecil apapun tuh pasti akan menjadi kalian yang lebih baik di besok ini. Bener banget, semua akan indah pada waktunya guys. Semua pasti selesai kok, tenang aja. Yang kedua Cal, kita punya apa? Yang kedua itu ada studi di sekolah dan kuliah. Mungkin kalian ada yang udah mulai jenuh atau tugasnya jadi banyak ya biasanya. Bener banget, karena online. Ya tapi again ya, mungkin ini tanggung jawab kita kepada Tuhan kita, kepada sekolah kita juga sebenarnya. Ya, kepada apa yang udah Tuhan percayakan gitu di tangan. Ya kalau tugas dan ya gue suka banget tadi lo bilang kayak itu membuat kita lebih baik lagi di kemudian hari gitu. Jangan anggap itu sebagai tuntutan, ya tapi itu sebagai tanggung jawab sebenarnya, sebagai peluang untuk kita bisa lebih baik lagi. Wow, that's it, so good. Ada lagi yang teman kita yang berdoa untuk pemulihan ekonomi keluarga. Ya khususnya mungkin di tengah pandemi ini gitu ya, karena banyak keluarga-keluarga yang terkena dari dampaknya gitu ya. Mungkin ada yang secara ekonomi gitu ya, ada yang secara mungkin pekerjaan juga ada yang di gitu ya, tapi PHK mungkin ya. Tapi hey, kita harus berdoa gitu buat itu ya. Justru dengan kita berdoa ya, kita berserah sama Tuhan dan memang gak ada yang tahu akhirnya gitu ya. Tapi gue yakin semuanya pasti akan indah. Amin. Pasti Tuhan punya rencana. Amin. Terus yang terakhir ada kesembuhan Oma yang sakit di tulang ekor. Nah, semoga cepat sembuh ya Oma. Kita semua sama-sama doain. Semoga Tuhan kasih kesembuhan, Tuhan kasih semangat juga untuk keluarganya, untuk boleh semangatin Oma. Oke, so guys, mari sama-sama kita tundukkan hati kita tundukkan kepala kita, dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat weekend ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama kumpul lagi sebagai satu generasi Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami punya beberapa prayer request yang teman-teman kami udah berani sampaikan Tuhan di formulir kami. Dan kami berdoa Tuhan, sebukanya hati mereka, sebuka juga hati Tuhan kepada kehidupan mereka. Dan Tuhan yang akan menjawab doa-doa mereka Tuhan. Mereka yang bergumul di sekolah, entah dalam penyelesaian tugas akhir maupun dengan ujian dan tugas-tugas, Tuhan Yesuslah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan mereka, menyanggupi mereka Tuhan, untuk boleh semakin mereka rajin lagi, lebih dan lebih lagi mengenal Engkau, bertanggung jawab Tuhan sepenuhnya kepada pembelajaran hidup yang udah Tuhan kasih dan percayakan dalam kehidupan mereka. Berkati setiap nilai-nilai mereka Tuhan, mereka bisa memuliakan nama Tuhan melalui nilai-nilai mereka Tuhan Yesus. Mereka berdoa juga Tuhan untuk teman kami yang sedang bergumul mungkin secara ekonomi Tuhan. Mungkin di masa-masa pandemi ini Bapak, ekonomi situasi semakin sulit Tuhan, tapi aku berdoa Tuhan Yesus, Engkaulah sumber damai sejahtera, sumber sukacita di atas segala-galanya Tuhan, dan kami bisa melihat Engkau jauh lebih berharga Tuhan dari apapun itu. Dan kami bersyukur Tuhan punya Allah yang selalu memberkati kami, selalu menyertai kami apapun kondisi kehidupan kami. Dan aku berdoa Tuhan biar sukacitamu, damai sejahtera-Mu Tuhan ada bagi setiap keluarga-keluarga, khususnya di teman-teman Eco Generation ini Bapak. Tuhan ada di tengah-tengah kami dan Tuhan mau beracara bagi setiap keluarga Tuhan. Dan aku juga berdoa yang terakhir Tuhan untuk ada teman kami yang berdoa untuk kesembuhan Oma mereka. Tuhan aku berdoa Tuhan buat setiap pemulihan, setiap kesembuhan, sakit penyakit apapun itu bentuknya Tuhan. Tuhan, Engkau Allah penyembuh dan itu adalah janji-Mu Tuhan. Dan hari ini kami menyerahkan Oma ke dalam tangan Tuhan. Setiap rancangan, setiap rencana yang Tuhan sediakan di balik semua permasalahan yang ada Tuhan, aku percaya semua mendatangkan kebaikan dan mendatangkan segala sesuatunya yang baik Tuhan.
Engkau Tuhan penyembuh, Engkau Tuhan Allah yang sanggup memberkati anak-anaknya, dan Engkau Tuhan Allah yang selalu menyertai apapun kondisi kesehatan daripada setiap anak-anaknya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap juga untuk memulai ibadah kami buka hati kami buka pikiran kami untuk sesuatu yang lebih besar yang Tuhan siapkan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. So, hey, we start our service, dan happy weekend. Happy weekend, of course. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Wajarku berdiam dekat di hatimu. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, tatap mata semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya,
Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Kata-kata bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya kekal. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya kekal, kasih setia-Nya kekal, kasih setia-Nya kekal selamanya. Shalom teman-teman, apa kabar? Aku berharap semua teman-teman baik walaupun masih di rumah, walaupun menyaksikan lewat virtual, tapi aku percaya bahwa semua dalam keadaan sehat, amin. Dan hari ini kita akan memasuki bulan Pay Forward, bulan tema terbesar di Eko kita, bulan Oktober. Biarlah kita boleh sama-sama beberapa minggu ke depan sampai HUT anniversary-nya Eko kita menyaksikan dengan penuh sukacita. Amin. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, Engkau baik dan sungguh baik memelihara setiap kami hingga kami boleh ada hari ini. Kami berkata bahwa semua hanya karena anugerah Tuhan, dan kami akan buka hati kami, buka pikiran kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami telinga seperti seorang murid yang siap mendengar, dan firman itu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan kuasa-Mu tidak terbatas Bapa, tapi kami percaya Tuhan terus menjamah setiap mereka hingga mereka boleh mendapatkan suatu berkat yang baru hari ini. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu. Sungguh Bapa, hamba-Mu tidak ada apa-apanya, tapi biarlah kemuliaan Tuhan yang tampil lewat firman Tuhan hari ini Bapa. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh sama-sama katakan amin.
Ya teman-teman, hari ini aku akan menyampaikan tentang flashback. Kenapa flashback? Karena bulan Oktober ini kita akan masuk dengan HUT anniversary-nya Eko. Tapi sebelum itu kita mau melihat dulu beberapa tahun ke belakang, bagaimana Tuhan memelihara setiap kita, bahkan hidup kita sendiri sampai hari ini. Kita buka ayatnya dulu ya, sebentar ya. Kita buka di Roma 5 ayat 8. Aku akan bacain. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Garis bawahi kata ketika kita masih berdosa. Dan Yohanes 15 ayat 16a bilang seperti ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi intinya teman-teman bahwa Tuhan itu lebih dulu mati buat kita dan dilandaskan oleh kasih. Kalau bukan karena kasih, dia nggak akan mati mengorbankan nyawanya buat kita. Siapa kita di hadapan Tuhan? Kata Tuhan, Tuhan itu mati mengorbankan dirinya waktu kita masih berdosa, teman-teman. Bukannya waktu kita hidup suci, bukannya waktu kita telah hidup benar. Tapi Tuhan mati untuk orang berdosa, bukan untuk orang yang benar gitu ya. Tuhan datang pun ke dunia, waktu Tuhan datang itu bukan untuk orang yang sehat, tapi orang yang sakit. Bukan untuk orang yang benar, sekali lagi, tapi untuk orang yang berdosa. Dan sesungguhnya firman Tuhan bilang, Yohanes bilang seperti ini, bahwa Tuhan yang memilih setiap kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Waktu kita itu nggak sama dengan waktunya Tuhan. Nah teman-teman, kalau Tuhan nggak pilih aku sampai hari ini, mungkin aku nggak ada sampai hari ini. Mungkin aku nggak ada di Eko, mungkin aku nggak ada untuk melayani. Bahkan aku mungkin udah binasa hari ini. Tapi karena 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah mati buat aku sampai hari ini, makanya aku bisa berdiri, apapun yang terjadi aku bisa berkata bahwa Tuhan itu baik. Amin. Itu karena pengorbanan Tuhan buat setiap kita. Nah teman-teman, aku percaya bahwa setiap manusia punya background hidup yang berbeda-beda. Kita belajar dari Daud, kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, kita belajar dari Paulus. Daud itu pernah jatuh ke dalam dosa dalam perjinahan, betul? Terus Paulus itu pernah menganiaya Tuhan Yesus, makanya dia dirubah namanya dari Saulus hingga Paulus dipanggil ya. Nah, semua orang itu bukan dari latar belakang yang indah-indah semuanya. Bukan dari latar belakang, oh dia lahir dari nangis gitu ya, lahir dari rahim ibunya, terus udah benar gitu loh. Tapi firman Tuhan bilang bahwa waktu kita lahir pun kita sebenarnya udah berdosa gitu ya. Makanya setiap orang itu punya pengalaman hidup masing-masing, punya background hidup masing-masing. Dan dia tahu akan masa depan kita yang sesungguhnya guys. Terus teman-teman, kita nggak akan bisa melewati masa sekarang, bahkan masa depan nanti, kalau kita nggak melewati masa lalu terlebih dahulu gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya masa lalunya, aku punya masa lalu yang bobrok banget rasanya gitu loh. Aku punya masa lalu keadaan orang tua broken home. Aku punya masa lalu dari keluarga, dilahirkan dari keluarga yang mungkin nggak berkecukupan gitu ya. Banyak masalah lah gitu. Tapi teman-teman stop, hari ini aku mau bilang bahwa teman-teman stop berpikir untuk yang buruk tentang diri teman-teman. Tapi teman-teman boleh nggak hari ini bangkit, terus teman-teman lihat ke depan, jangan lihat lagi ke belakang, tapi teman-teman lihat gimana Tuhan berkorban buat teman-teman hari ini. Dan dia bilang hari ini bahwa kamu berharga di mataku. Tuhan bilang seperti itu. Nah teman-teman, aku mau ajak teman-teman, kenapa kita harus mengingat semua pengorbanan Tuhan buat setiap kita? Ya, mungkin teman-teman bisa berkata gini, aku tanpa Tuhan juga bisa kok Ci, aku kuliah di luar negeri, aku punya papi mami yang kaya gitu ya, aku punya wajah yang cakep, aku punya wajah yang ganteng gitu ya. Aku mau minta apa juga tinggal minta sama mami papi gitu ya. Semua berkecukupan, rumah nyaman, rumahnya bisa mewah, pokoknya semua serba berkecukupan. Kenapa aku harus ingat Tuhan kalau semuanya sudah dipenuhi buat aku gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang berkata seperti itu. Tapi teman-teman hari ini aku mau ajak teman-teman bisa merenungkan sejenak. Alasan kenapa teman-teman kita semua, bahkan aku sendiri harus mengingat setiap saat. Bukan saat perjamuan kudus aja ya teman-teman ingat pengorbanan Tuhan. Tapi setiap saat kita harus ingat pengorbanan Tuhan. Kenapa teman-teman? Kita mau baca dulu ya. Yang pertama alasannya adalah supaya kita tidak sombong. Sekali lagi, kenapa kita harus ingat pengorbanan Tuhan? Poin yang pertama adalah supaya kita tidak sombong. Kita mau lihat Alkitab dulu di Amsal 16 ayat 18.
teman-teman boleh buka. Kalau mungkin teman-teman di rumah ada handphone, ada tab, atau mungkin ada di layar teman-teman, kita mau baca bareng-bareng ya, supaya ayat ini bisa merema dalam hati kita. Kita mau baca ya. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Sekali lagi, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Teman-teman, gak ada yang bisa kita sombongkan hari-hari ini. Apalagi di masa-masa pandemi, betul? Semua orang sedang mengalami yang namanya problem. Semua orang lagi mengalami yang namanya masa di mana titik paling bawah dalam hidupnya itu dialami sama semua orang di masa pandemi ini. Dari yang kaya, dari yang gak punya uang, dari yang jelek, dari yang cantik, dari yang artis bahkan sampai yang orang rakyat jelata, semua mengalami hal yang sama di pandemi ini. Tuhan ngajarin kita sesuatu, teman-teman. Yaitu untuk kita tidak sombong. Karena Tuhan bilang kesombongan, kecongkakan akan mendahului yang namanya kehancuran. Jadi apa yang perlu kita pertahankan di hadapan Tuhan? Apa yang kita bisa pertahankan hari-hari ini di hadapan Tuhan? Itu semua bisa berlalu dalam sekejap kalau mau Tuhan ambil, teman-teman. Betul? Hari-hari ini orang butuh ventilator, teman-teman. Orang kaya pun berjuang. Bahkan teman-teman, walaupun punya duit banyak, tapi kalau sudah sakit teman-teman, itu beli ventilator itu nggak murah teman-teman. Tapi berjuang teman-teman, semua dikeluarkan dananya habis-habisan untuk kesehatan. Hari-hari ini orang butuh sehat teman-teman. Hari-hari ini orang butuh uang teman-teman. Nah, apa yang bisa kita pertahankan di hadapan Tuhan? Kekayaanmu, kecantikanmu, kepintaranmu? No teman-teman. Nggak ada yang bisa kita pertahankan. Semua bisa lalu dalam sekejap kalau mau Tuhan izinkan terjadi. Seperti Ayub teman-teman. Ayub itu udah habis-habisan, Tuhan izinkan terjadi, Tuhan uji Ayub sampai istrinya bilang untuk Ayub meninggalkan Tuhan, tetapi Ayub bilang, Ayub nggak mau walaupun anaknya sudah hilang, terus dia sakit, teman-teman, bahkan sampai terpuruk banget, tapi Ayub tidak mengingkari imannya sama Tuhan, sampai di titik terakhir Tuhan pulihkan dia. Itu dahsyatnya Ayub. Nah teman-teman, kalau Tuhan sudah mati buat kita, bukan berarti kita memanfaatkan kasih karunia Tuhan. Teman-teman tahu bahwa kasih karunia Tuhan itu bukan hal yang murahan. Kasih karunia Tuhan itu bukan hal yang gratisan, ya. Semua dibayar dengan darah Tuhan Yesus yang mahal yang Tuhan berikan buat kita. Amin, teman-teman. Darah itu mahal loh dibeli, teman-teman. Apalagi ini darah Tuhan Yesus yang berkorban buat kita. Jadi kasih karunia itu bukan hal yang murahan, teman-teman. Nah, makanya kalau teman-teman jatuh dalam dosa, bukan berarti karena Tuhan mengampuni teman-teman, terus seminggu kemudian atau sebulan kemudian teman-teman sengaja jatuh lagi dalam dosa. Tuhan mengampuni gue kok, gitu ya. Tuhan kasihnya itu cukup besar buat gue, jadi nggak apa-apa gue jatuh dalam dosa. No, teman-teman. Kalau teman-teman diampuni sama Tuhan, teman-teman mengaku dosamu dan Tuhan ampuni teman-teman, bukan berarti teman-teman harus mencobai jatuh ke dalam lubang yang sama. Karena kasih karunia Tuhan itu bukan murahan teman-teman, tapi mahal harganya. Nah, poin yang kedua yang aku mau bahas, kenapa kita harus mengingat setiap kali mengingat pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua adalah supaya kita sadar bahwa hidup ini hanya sementara, teman-teman. Sekali lagi supaya kita sadar bahwa hidup ini hanya sementara. Yakobus 4 ayat 14 bilang seperti ini. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa yang akan terjadi kelak, apa yang akan terjadi setelah ini, teman-teman. Apakah arti hidupmu, kata firman Tuhan? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Kalau teman-teman masak air di rumah, mungkin ada yang bisa masak, atau pandemi gitu ya, kebanyakan di rumah waktunya, bantuin mama, bantuin mami masak di dapur gitu ya, teman-teman. Minimal bisa masak air lah ya, nggak gosong air gitu. Nah teman-teman, coba lihat, kalau air itu sudah mau mendidih, teman-teman, itu dia beruap. Nah, coba teman-teman lihat uapnya. Uapnya itu nggak kekal, uapnya itu hanya sebentar, nggak nyampe 5 menit, teman-teman, nggak nyampe 1 menit. Uap itu cuma berapa detik, seret, naik, bahwa dia menandai bahwa ini air akan mendidih gitu. Setelah itu akan hilang, teman-teman. Nah, seperti juga hidup kita. Tuhan bilang bahwa hidup kita itu seperti uap, teman-teman, yang sebentar aja, lalu lenyap. Kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita, betul? Sekarang teman-teman di era pandemi ini, COVID-19 ini telah
banyak meninggalkan korban teman-teman, itu nggak melihat dia tua, itu nggak melihat dia udah berumur, udah kakek-kakek, nenek-nenek, tapi yang muda pun banyak dipanggil Tuhan. Betul? Ini sebagai perenungan buat setiap kita teman-teman. Itu hidup itu hanya seperti uap teman-teman yang nggak bisa kita pertahankan secara kekuatan kita sendiri, bahwa kekuatan kita itu hanya dari Tuhan. Nah, ketika kita menyadari bahwa hidup kita itu hanya seperti uap, teman-teman, kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini nih, teman-teman. Kalau teman-teman mungkin umurnya hari ini berapa? 14 gitu ya, 13, atau mungkin dari 12 tahun ada, dari Ecoteens ya, 12 sampai 17 tahun, sampai bahkan 20 tahun, teman-teman. Teman-teman sadar bahwa ketika Tuhan izinkan teman-teman hidup di dunia ini, Tuhan izinkan teman-teman lahir di dunia ini, tandanya teman-teman untuk mempersiapkan, hidup teman-teman itu untuk mempersiapkan kekekalan teman-teman. Apa yang teman-teman kerjakan di bumi, itu akan mempersiapkan bekal untuk teman-teman kepada kekekalan ketika Tuhan panggil teman-teman pulang, gitu ya. Aku bukan nakut-nakutin, Ciani ngomongnya dipanggil Tuhan gitu. Bukan teman-teman, kenapa aku bahas ini? Supaya teman-teman bisa belajar juga, bisa merenung juga bahwa hidup ini memang hanya sementara teman-teman. Jadi apa yang teman-teman kerjakan, baik atau buruknya, kalau dulu lagu sekolah minggu ada yang bilang seperti ini teman-teman. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Apa? Ingat, Tuhan melihat. Tuhan tuh melihat setiap kita teman-teman. Waktu tidur, waktu teman-teman bergaul, waktu teman-teman belajar, waktu teman-teman di rumah, mungkin hari-hari ini banyak di rumah, atau teman-teman mungkin lagi nongkrong sama teman-temanmu gitu ya, atau mungkin teman-teman lagi main games. Apakah teman-teman sering sambil main games gitu lagi seru ngomongnya jorok terus gitu ya, ngomongnya enggak ceplos sana sini. Tuhan lihat loh teman-teman, walaupun papi mami nggak lihat, tapi Tuhan lihat semua apa yang teman-teman lakuin. Nah, itu semua itu akan dicatat teman-teman di buku kehidupan sampai teman-teman dipanggil Tuhan. Makanya kenapa apa yang kita lakukan di bumi ini itu mempersiapkan kepada kekekalan. Makanya Kolose 3 ayat 23 bilang seperti ini. Kalau kamu berbuat sesuatu, perlakukanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kamu hari-hari ini sedang kerja di kantor, kerjalah buat Tuhan. Kalau teman-teman sedang belajarlah buat Tuhan. Kalau teman-teman sedang kuliah online bahkan, ada yang beberapa hari ini bilang sama aku, Ci bosen gitu ya, kuliah online, gak ketemu teman, gak ketemu siapa-siapa, di rumah aja gitu ya. Bersabarlah teman-teman, hingga pada saatnya nanti Tuhan izinkan kita boleh beraktivitas seperti biasa sampai waktu Tuhan itu boleh terjadi dalam hidup kita. Ya teman-teman, nah itu tandanya teman-teman apa yang kalian lakukan, itu lakukanlah buat Tuhan, kata firman Tuhan. Kalau bantu papi mami, jangan ngeluh teman-teman, lakuin buat Tuhan gitu ya. Kalau teman-teman doa, teman-teman mungkin baca firman, teman-teman melayani walaupun secara virtual, walaupun secara online gitu ya. Walaupun teman-teman hanya update IG story doang gitu ya. Lakukan itu semua buat Tuhan, bukan buat diri kita teman-teman. Karena sesungguhnya Tuhan bilang apa yang kita lakukan, Tuhan melihat semuanya. Ya, teman-teman ngerti sampai sini ya teman-teman. Yang ketiga, poin yang terakhir yang aku mau bahas. Kenapa kita harus ingat Tuhan, kenapa kita harus ingat pengorbanan Tuhan, kenapa kita harus flashback gitu ya teman-teman ya. Flashback itu artinya kita melihat yang lalu teman-teman, melihat beberapa yang lalu yang kita sudah lakukan gitu ya. Nah, alasan yang ketiga adalah karena kasih itu adalah segalanya teman-teman. Kenapa kita harus ingat pengorbanan Tuhan? Karena semua berdasarkan kasih, dan kasih itu adalah segalanya teman-teman. Kita mau baca dulu di 1 Korintus 13 ayat 1 bilang begini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing teman-teman. Kata firman Tuhan, meskipun kamu dapat berkata-kata semua bahasa ya, terus kamu bisa bahasa malaikat bahkan kata firman Tuhan sekalipun, tapi kalau kamu nggak punya kasih, kamu seperti gong yang berkumandang aja teman-teman. Itu artinya teman-teman sia-sia kalau teman-teman nggak punya kasih hari-hari ini. Nah, dalam setiap kehidupan kita itu kita butuh yang utama adalah kasih. Firman Tuhan, hukum yang pertama, kata firman Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, betul? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita.
Dan Tuhan bilang, kasihi sesamamu, vertikal dan horizontal, teman-teman. Kasihi sesamamu. Ketika teman-teman udah terima kasih itu buat hidup teman-teman, teman-teman harus buang lagi, harus harus mengaplikasikan kembali buat sesamamu seperti teman-teman mengasihi dirimu sendiri. Makanya bulan ini teman-teman temanya adalah pay forward. Teman-teman harus forward. Teman-teman kalau di WA itu biasanya malas ngetik gitu ya. Kalau ada info, ada apa malas ngetik, itu tinggal forward teman-teman ke teman-teman yang lain. Itu kenapa teman-teman? Ketika teman-teman dapat sesuatu, teman-teman harus forward itu ke orang-orang lain, ke teman-teman sekitarmu, ke keluargamu, ke siapa lagi, ke semua orang yang teman-teman temui. Itu teman-teman harus forward itu. Nah, teman-teman belajar dari teladan Tuhan Yesus ketika dia melayani para murid, teman-teman. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Sampai murid-muridnya itu bertanya sama Tuhan gitu ya. Nggak layak, murid-muridnya tuh nggak layak, teman-teman. Coba bayangin sebentar. Gimana kalau misalnya Tuhan Yesus datang, terus Tuhan Yesus basuh kaki teman-teman. Pasti teman-teman bilang, Tuhan jangan. Aku tuh nggak layak gitu loh. Tuhan yang lebih suci, Tuhan yang lebih semuanya, tapi kok Tuhan basuh kaki aku? Tapi firman Tuhan bilang bahwa itu harus terjadi supaya kita boleh belajar teman-teman dari Tuhan Yesus. Gimana dia merendahkan hatinya, mengasihi murid-muridnya teman-teman dengan cara apa? Melayani, dengan cara membasuh kaki murid-muridnya. Itu kalau nggak ada kasih teman-teman, nggak mungkin Tuhan Yesus lakuin itu buat para murid. Ya, kalau Tuhan benci para murid saat itu teman-teman, nggak mungkin dia akan basuh kakinya. Tapi kenapa dia mau? Karena dia punya kasih teman-teman, dan dilandaskan oleh kasih. Tanpa kasih, semua tidak akan mungkin terjadi. Sekali lagi teman-teman, tanpa kasih, semua tidak akan terjadi. Nah, aku mau ajak teman-teman hari-hari ini, teman-teman harus alami kasih Tuhan itu sendiri buat hidup teman-teman. Dan belajar dari Tuhan Yesus ketika Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Oleh sebab itu teman-teman, udah selayaknya kita mengasihi Tuhan. Karena pengorbanan Tuhan yang besar buat kita. Udah selayaknya kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama kita. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita harus berikan lagi kepada orang lain. Teman-teman dipulihkan sama Tuhan. Aku udah dipulihkan, aku udah bangkit, hidupku sudah dipulihkan hari ini. Puji Tuhan. Tapi stop teman-teman, jangan stop sampai di situ. Teman-teman ketika teman-teman dipulihkan, teman-teman harus memulihkan orang lain lagi gitu ya. Ketika hari-hari ini mungkin, puji Tuhan semua dicukupi selama pandemi. Ada aja berkat Tuhan buat aku. Stop, jangan stop sampai di situ. Teman-teman ketika teman-teman diberkati, teman-teman harus berkati lagi orang lain. Sesungguhnya teman-teman, ketika teman-teman diberkati oleh Tuhan, itu ada berkat yang Tuhan titipkan untuk orang lain loh. Jadi ketika teman-teman diberkati, teman-teman harus menabur berkati orang lain lagi. Apalagi ketika kamu didoakan sama orang, sehingga kamu kuat hari itu, kamu harus belajar untuk mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain itu bukan hanya hamba Tuhan, teman-teman. Bukan hanya leaders yang ada. Bukan hanya pemimpin-pemimpin yang ada, teman-teman. Bukan hanya sekolah teologi yang bisa mendoakan orang. Semua orang bisa mendoakan kok. Nah, kalau teman-teman udah didoakan orang dan teman-teman merasa dikuatkan kembali, teman-teman harus belajar untuk mendoakan orang lain. Banyak sekali yang butuh didoakan, teman-teman. Mungkin lagi sakit, teman-teman bisa berdoa. Mungkin lagi butuh kebutuhan gitu ya. Teman-teman bisa berdoa buat dia. Gak harus teman-teman bantu dalam hal materi, teman-teman bisa bantu juga dalam hal doa kok. Doa itu adalah segalanya, teman-teman. Mereka sudah bisa sudah bisa dikuatkan ketika teman-teman bisa mendoakannya juga gitu. Beberapa hari yang lalu ada orang yang WhatsApp aku gitu ya. Dia tanya bahwa, Ci, ajarin aku dong untuk berdoa buat orang lain. Wow, aku waktu baca tuh, wow mulia sekali ini anak gitu ya. Ajarin aku dong Ci untuk mendoakan orang lain gimana ya gitu. Aku mau belajar buat doain orang lain. So good, waktu dengar itu teman-teman, wah seneng banget. Terus aku cuma bilang satu kalimat sederhana teman-teman. Kalau teman-teman kalau kamu mau doain orang lain, nggak perlu puisi teman-teman, nggak perlu kata-kata yang bagus. Teman-teman udah dari hati aja doain orang lain, teman-teman itu udah Tuhan dengar kok. Udah cukup teman-teman. Jadi semua itu berlandaskan dari kasih dan dari hati teman-teman. Nah, hari-hari ini teman-teman bukan lagi kita mikir bahwa siapa kita, tapi kita harus mikir siapa kita di dalam Tuhan dan siapa kita di hadapan sesama teman-teman. Jadi nggak mikir lagi semuanya aku harus diperhatikan, aku harus dipulihkan, aku harus diberkati,
Aku harus apa lagi? Aku harus disenangkan. Udah nggak begitu teman-teman mikirnya. Tapi teman-teman harus mikir, gimana aku di hadapan Tuhan ya? Udah berkenan belum? Gimana aku di hadapan temanku ya? Gimana aku di hadapan orang tua ya? Gimana aku di hadapan semua teman-teman? Sesamamu gimana teman-teman? Apakah teman-teman udah menjadi berkat buat mereka? Itulah bulan ini kita akan angkat tentang tema sekali lagi pay forward teman-teman. Supaya kita bisa forward apa yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kita. Nah, kalau hidupnya Tuhan saja mau dia berikan teman-teman. Hari ini aku mau tanya sama teman-teman, apa yang menjadi kebutuhanmu hari-hari ini? Tenang, jangan khawatir, jangan takut teman-teman. Tuhan akan penuhi setiap kebutuhan teman-teman, amin. Kalau nyawanya aja dia berikan, apalagi kebutuhanmu teman-teman. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhanmu, tapi berbeda dengan keinginan ya teman-teman. Karena kebutuhan itu adalah hal yang paling mendasar yang teman-teman butuhkan, bukan soal keinginan. Nah teman-teman, aku mau tutup firman hari ini. Aku mau kesaksian sebentar teman-teman. Waktu awal COVID, bulan Maret kurang lebih teman-teman, karena aku menjalankan usaha teman-teman. Saat itu Tuhan izinkan waktu PSBB total tutup teman-teman, dan itu omset itu anjlok sekitar 70% teman-teman. Tapi di masa-masa itu aku berjuang teman-teman buat mikir keras teman-teman, gimana cara keluar biaya operasional, gimana cara gaji karyawan teman-teman yang mungkin lumayan banyak juga untuk satu toko gitu ya. Terus gimana mensejahterakan karyawan gitu ya. Karena mereka hidup hanya bergantung dengan kerja teman-teman ya. Ada yang mungkin ngekos, ada yang latar belakang udah punya anak satu tapi udah nggak ada suami. Jadi semua aku mikirin gimana mensejahterakan kehidupan mereka gitu ya. Nah teman-teman, singkat cerita, waktu itu aku sempat takut, sempat khawatir to be honest teman-teman. Karena mikir bisa bertahan nggak ya gitu. Tapi saat itu Tuhan tampar aku, Tuhan izinkan aku untuk boleh masuk ke kamar, doa, sujud, aku nangis sama Tuhan, aku bilang sama Tuhan begini hari itu. Tuhan, aku nggak tahu apa yang terjadi dan aku nggak tahu sampai beberapa bulan terjadi ke depan, aku nggak tahu gitu loh. Sampai aku mikir aku bisa bertahan itu hanya sampai akhir tahun kurang lebih gitu ya teman-teman. Aku sudah perhitungkan sedemikian rupa gitu. Tapi Tuhan ajarkan aku untuk stop, berdiam diri, masuk kata Tuhan. Aku akhirnya masuk teman-teman dalam hadirat Tuhan. Dan aku bilang, aku berserah sama Tuhan, apapun yang terjadi, aku berserah. Asalkan satu teman-teman, imanku tetap kuat gitu ya teman-teman. Apapun yang terjadi, Tuhan bisa kuatkan aku gitu. Nah singkat cerita teman-teman, kalau hari ini aku boleh ada teman-teman, hari ini usahanya masih boleh ada. Aku nggak rumahin karyawan, aku nggak PHK karyawan sama sekali teman-teman, masih ada, masih bisa ngegaji, masih bisa biaya semua operasional teman-teman. Itu semua bukan karena kekuatan aku teman-teman, semata-mata karena Tuhan, perkenanan Tuhan buat aku. Dan yang tadinya aku mikir aku hanya bisa bertahan sampai bulan apa, tapi nggak tahu itu berkat dari mana Tuhan kirimkan teman-teman. Ada yang customer dari luar kota, ada yang tiba-tiba satu hari itu bisa beli sampai berapa juta gitu ya teman-teman ya. Dan itu kalau teman-teman melihat semua pekerjaan Tuhan itu yang nggak pernah kita pikirkan, itu sesungguhnya itu yang Tuhan sediakan. Nah Tuhan hanya bilang sama aku gini, kalau Tuhan nggak memberkati maka semuanya sia-sia teman-teman. Jadi semua itu semata-mata karena Tuhan ya teman-teman ya. Hari ini sebelum kita doa teman-teman, kalau boleh teman-teman, setelah teman-teman nonton, setelah teman-teman dengar, teman-teman coba renungkan kembali kebaikan Tuhan buat hidup teman-teman. Renungkan kembali pengorbanan Tuhan buat teman-teman hingga teman-teman ada sampai hari ini. Percayalah teman-teman bahwa sesungguhnya itu bukan karena kekuatan, kehebatan teman-teman, tapi semua karena Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Hati kami mengucap syukur Tuhan mengajarkan setiap kami hari ini bahwa hidup kami bukan karena kekuatan kami, tapi hidup kami semata-mata karena
anugerah dan perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan mengajarkan kami untuk setiap saat, setiap waktu mengingat akan kebaikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika Tuhan sudah memberkati kami, ketika Tuhan memulihkan kami, maka kami harus men-forward itu semua untuk orang lain Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan kehadapan-Mu kalau kami bisa mendengarkan setiap firman-Mu Bapa. Setiap hati anak-anak-Mu yang ada di rumah hari-hari ini Tuhan, kalau mereka sudah jauh dari Tuhan, mereka sudah lupa akan kebaikan Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, walaupun dalam virtual Tuhan, dalam online, tapi hamba-Mu berdoa biarlah Tuhan jamah mereka kembali. Bawa mereka kembali balik kepada kasih mula-mula mereka Bapa, sehingga mereka boleh sadar bahwa hidup ini hanya sementara. Hidup ini harus rendah hati, tidak boleh sombong Tuhan, karena semuanya dari Engkau dan semuanya berlandaskan dengan kasih Tuhan. Ketika kami mengasihi Tuhan dan kami boleh mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, materaikan setiap firman-Mu dalam hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan mempertemukan kami Tuhan di minggu-minggu ke depan, untuk boleh sama-sama kembali diberkati lewat firman yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepenuhnya hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah terima berkat Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.